Halo geng, jumpa lagi di channel gua. Di sini channel gua bakal ngebahas tentang seputar perfilman dan juga seputar serial-serial film, teman-teman. Jadi untuk kali ini gua bakal ngebahas tentang serial yang berjudul Gannibal. Nah, ini ya kurang lebih, yaitu cerita fiktif yang berdasarkan tentang cerita mengenai suku-suku ataupun penduduk desa yang melakukan kanibalisme. Berikut adalah cuplikan dari Gannibal. はい。綺麗だね。あんたら人間を食ってんだ。 Serial yang mendapatkan rating 7.0 di IMDb ini diperankan oleh Yuya Yagira sebagai Daigo, yang merupakan seorang polisi, bersama dengan istrinya yang bernama Yuki dan anaknya yang bernama Mashiro. Mereka terpaksa tinggal di sebuah desa yang bernama Desa Kuge karena Daigo ini terkena skors di mana dia membunuh seorang penjahat saat ia bertugas. Di desa Kuge ini mereka menemukan berbagai macam keanehan. Dari keluarga Goto yang mempunyai tradisi aneh, warga-warga desa yang sangat mencurigakan, lelaki misterius bertubuh tinggi, dan lelaki dengan muka yang telah dimakan oleh kanibal di Kuge. Setelah sampai desa Kuge, Daigo mendapatkan fakta bahwa polisi sebelum dirinya menghilang akibat dibunuh dan juga dimakan oleh keluarga Goto. Ditambah lagi kesaksian dari anaknya polisi sebelum Daigo yang meyakinkan bahwa kisah tersebut ataupun ayahnya benar-benar menghilang karena keluarga Goto. Dan dia pun mengungkapkan kisah di balik dari desa Kuge. Dan untuk kanibalisme yang diceritakan di Gannibal ini merupakan endokanibalisme, di mana endokanibalisme ini biasa ditemukan di suku-suku pedalaman seperti di suku pedalaman Papua Nugini, teman-teman. Di mana endokanibalisme ini berarti suatu kelompok memakan anggota kelompoknya sendiri. Jenis kanibalisme ini biasanya dipraktikkan oleh suatu kelompok kanibal yang kekurangan gizi. Jadi, di mana dia akan memakan anggota kelompoknya yang paling muda ataupun yang paling tua yang dia jadikan makanan untuk mengisi gizi dari kelompoknya. Sehingga mereka dapat bertahan hidup dari tubuh anggota kelompoknya. Nah, untuk di desa Kuge ini emang diperlihatkan bahwa mereka memakan kalau nggak orang yang paling tua ataupun bayi-bayi yang baru lahir, bukan bayi-bayi baru lahir ya, jadi anak kecil yang paling muda dan ditumbalkan di desa Kuge. Kurang lebih seperti itu teman-teman kalau misalnya endokanibalisme yang digambarkan di cerita Gannibal ini. Nah, sebelum kita lanjut, ini ada spoiler teman-teman. Jadi teman-teman yang ingin menonton langsung, silakan langsung nonton serial dari Gannibal. Tapi kalau pengen tahu sinopsisnya dulu ataupun sebelum nonton pengen tahu seperti apa ceritanya, kalian langsung aja tonton dan juga jangan di skip video ini ya. Dimana Daigo yang mengetahui hal-hal aneh di dalam desa Kuge, ia malah tidak takut dan malah menyelidiki hal tersebut. Di sini Daigo bertemu dengan seorang villain yang bernama Keisuke Goto. Dia merupakan seorang kepala dari keluarga Goto. Nah, di sini Keisuke ini digambarkan sebagai pria yang dingin dan juga sangat cerdik. Di mana berbeda dengan semua keluarga Goto yang lain, di mana kalau keluarga Goto ini biasanya cenderung barbar dan tanpa ada pikir panjang saat melawan ataupun mengeksekusi korbannya. Sedangkan Keisuke ini berbeda dengan keluarganya yang lain. Dia sangat memikirkan rencana terlebih dahulu sebelum melawan lawannya ataupun sebelum mengakhiri lawannya. Itu ya, jadi dia digambarkan seorang dingin dan juga cerdik. Nah, walaupun bukti-bukti telah dikantongi oleh Daigo dan juga kepolisian, tapi faktanya adalah desa Kuge dan juga keluarga Goto tidak bisa tersentuh sama sekali dengan kepolisian. Di sini
Bukti yang sangat jelas adalah jari yang ditemukan adalah jari polisi yang dibunuh oleh keluarga Goto. Dengan adanya bukti itu pun tetap tidak bisa ditangkap. Dan bukti ini yang bikin kalian deg-degan adalah ternyata didapatkan oleh anaknya Daigo yang bernama Mashiro. Dia ini diberikan jari dari polisi itu oleh si lelaki jangkung. Dan kalau kalian nonton episode itu ataupun scene tersebut, kalian ngerasanya kayak gila banget sih. Ini bisa tahan, dan kalau misalnya gua di sana kemungkinan besar udah kabur lah, ngibrit ngelihat orang kayak gitu. Pokoknya serem banget kalau kalian lihat dari episodenya ataupun scene tersebut. Tapi di sini anaknya itu Mashiro tuh tenang-tenang aja dan cuek-cuek aja. Karena Mashiro ini digambarkan sebagai seorang anak kecil yang dia bisu. Sebenarnya bukan bisu, dia bisa ngomong tapi dia trauma karena ternyata di mana diperlihatkan bahwa saat ayahnya diskors, ini adalah saat ayahnya melindungi Mashiro. Mashiro yang selalu ataupun disukai oleh seorang penguntit, dia ini ditolong oleh ayahnya itu Daigo. Nah, karena Daigo ini orangnya temperamental dan tidak sabaran, dia akhirnya membunuh penguntit itu di depan muka Mashiro, bahkan di samping Mashiro. Sehingga Mashiro ini menjadi depresi sampai tidak mau berbicara sama sekali. Itu jadi kenapa Mashiro terlihat tidak bisa berbicara, itu adalah penyebabnya. Oke, berikut merupakan sinopsis-sinopsis yang kurang lebih menggambarkan cerita dari Gannibal. Dan untuk episode dari Gannibal ini terdapat 7 episode ya teman-teman, yang akan tayang di setiap hari Rabu. Dan untuk per hari ini ataupun per tanggal video ini diunggah, ini masih 6 episode teman-teman, sehingga minggu depannya baru tayang episode yang terakhir. Tapi jangan kalian ngerasa lega bahwa kalian bisa nonton dan langsung tamat filmnya, karena seperti biasa dengan hanya 7 episode ataupun 8 episode yang biasa kita temukan dari drama-drama ataupun serial-serial yang lain, ini masih ada kemungkinan besar season yang kedua. Karena sampai detik ini pun, sampai episode ke-6 terakhir pun, ceritanya masih sangat gantung, dan kalau misalnya bakal diselesaikan di satu episode, sangat tidak mungkin teman-teman. So kemungkinan besar bakal extend ke season yang kedua ya. Nah, dan untuk kalian yang ingin tahu lebih jelasnya dari film Gannibal ataupun serial Gannibal ini, dan kalian pengen tahu episode per episode, nanti gue bakal ceritain kalau misalnya kalian komen dan request video selanjutnya. Tapi kalau misalnya nggak ada request, ya nggak bakal gue buat ya. Nah, ini nanti bakal gue buat bukan alur cerita, tapi gue buat storytelling aja ya. Ya, sedikit-sedikit cerita, sinopsis, dan juga cerita plot-plot di film tersebut. Oke, itu aja dari gue. Kalau kalian suka tadi bisa komen. Dan kalau misalnya kalian pengen tahu update selanjutnya dari video-video gue ataupun tentang film-film yang bakal gue bahas, kalian subscribe aja channel gue. Dan thank you for watching. Bye-bye.